Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada teman-teman semua, dalam kesempatan ini saya ingin membahas sedikit tentang yang identik dengan ilmu spiritual yang berkaitan dengan khodam. Khodam, apa sih itu khodam? Kita sering mendengar kalimat khodam. Banyak sekali orang yang tidak memahami tentang khodam. Tujuan khodam itu apa? Dan dari mana itu khodam itu? Jadi khodam itu diambil dari bahasa Arab. Khodam itu dalam bahasa Arab disebut dengan khodam. Seorang supir, seorang pembantu, seorang yang membersihkan rumah. Orang Arab itu menyebutnya kepada pegawainya itu khodam. Khodam, khodam. Khodam itu artinya pendamping yang membantu. Jadi khodam itu artinya adalah pendamping yang membantu majikannya. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan khodam. Dan khodam itu terbagi menjadi dua. Ya, maaf sebelumnya, sebelum saya panjang lebar. Nah, ketika kita bicara masalah khodam, kita bicara di tanah Jawa, khususnya di Indonesia ya. Tanah Jawa itu di mana-mana. Intinya orang Indonesia pokoknya. Maka kalimat khodam ini digeser, diidentikan dengan hal-hal yang bermistis, hal-hal yang halus, hal-hal yang spiritual, hal-hal yang gaib. Nah, disebut dengan khodam pendamping. Ada yang seperti harimau, macan, elang, naga dan lain sebagainya ya, bermacam-macam itu. Tergantung seorang guru yang memberikannya. Nah, khodam itu akan datang kepada seorang manusia di mana manusia tersebut tergantung dari perilaku kehidupannya. Karena khodam itu ada dua. Yang pertama khodam dari golongan bangsa jin, yang kedua dari bangsa malaikat. Jadi khodam itu ada dua, khodam dari golongan bangsa jin, yang kedua golongan dari bangsa malaikat. Dan khodam dari golongan bangsa malaikat ini akan datang kepada orang-orang yang soleh, ahli sholat, ahli zikir, ahli puasa, ahli sedekah dan lain sebagainya. Pokoknya orang soleh. Nah, tapi yang kedua ini khodam jin, masalahnya bisa datang kepada orang yang soleh, orang yang tidak soleh, orang yang ahli maksiat. Bisa juga datang itu khodam tersebut. Itu golongan dari bangsa jin. Dan kalau kita bicara masalah sesuatu energinya, negatif dan positifnya, tentu khodam dari golongan bangsa jin yang memberikan positif ataupun negatif kepada majikannya. Nah, khodam itu akan datang kepada seorang yang mungkin mempunyai suatu amalan ataupun isian ataupun sesuatu yang dia inginkan sehingga dia dikasih oleh gurunya, baik berupa hizib, asma dan lain sebagainya, maka di situ dia akan mendapatkan khodam pendamping dari golongan bangsa jin. Dan untuk khodam baik dan tidaknya tergantung gurunya. Kalau misalkan yang ngasihnya seorang yang memahami tentang ilmu agama, yang keilmuannya sangat berpengalaman dalam bidang spiritual, terlihat orang tersebut baik kelakuannya,
maka insya Allah yang datangnya tersebut adalah khodam-khodam yang baik. Karena pasti yang diberikan amalannya itu adalah amalan yang diridhoi oleh guru-gurunya sampai bernasab kepada wali-wali Allah. Lalu ada juga orang yang memberikan suatu amalan, guru memberikan amalan kepada murid, tetapi gurunya tersebut tidak sholat, kelakuannya ya Allah tidak mencerminkan agama, apalagi sampai suka berbuat maksiat, ya. Maka ketika seorang murid mengamalkan amalan dari gurunya tersebut, jelas yang datangnya itu khodam yang negatif, akan mengajak kepada keburukan, diajak mabuk oke, diajak zina oke, diajak maling oke, bawaannya itu marah melulu, emosi melulu, itu khodam yang buruk itu. Dan ada lagi khodam yang garis keturunan. Nah, kalau khodam garis keturunan juga tergantung. Kalau dulu kakeknya tersebut, mbah-mbahnya tersebut mendapatkan khodamnya dari sesuatu yang baik, dari tirakat, dari puasa, dari sholawat, dari hizib, dari asma, maka khodam tersebut akan datang kepada anak cucunya pun juga akan menampilkan suatu kebaikan bagi majikannya tersebut. Maksudnya kepada anak cucunya begitu. Ciri-ciri khodam keturunan itu ketika seseorang tidak mempunyai kelebihan dalam spiritual, tetapi dia ada sesuatu ilham baik berupa mimpi, sehingga dia itu tahu kalau misalkan itu orang kena santet, itu orang kena guna-guna, kena santet, dia tahu. Nah, dia itu taunya karena ada sesuatu bisikan dari khodam pendamping yang diberikan oleh mbah-mbahnya dulu. Dan khodam pendamping itu sifatnya positif, insya Allah. Ya, kembali lagi tergantung mbahnya dulu itu cara mendapatkan khodamnya lewat cara apa dulu. Jadi khodam pendamping itu selalu mengajak kepada kebaikan. Dan misalkan saya mendapatkan khodam pendamping dari mbah saya, di antara salah satu keluarga saya itu ada yang mau mendapatkan serangan goib ataupun guna-guna dari orang lain, maka khodam pendamping tersebut akan memberikan suatu ilham kepada saya, baik lewat mimpi ataupun lewat apa aja, memberitahu kepada saya bahwa tuh adik kamu misalkan, tuh kakak kamu misalkan, keponakan kamu kena sihir, kenapa? Kamu sembuhkan. Nah, itu khodam pendamping. Beda dengan khodam, maksudnya itu khodam pendamping garis keturunan. Beda dengan khodam pendamping dari amalan. Kalau yang dari amalan itu tergantung kitanya. Kalau misalkan kita khodam pendampingnya itu dari amalan apa? Amalan hizib ataupun asma ataupun azian yang diberikan oleh guru. Nah, ketika kita mengamalkan amalan tersebut, maka khodam itu akan aktif di dalam tubuh kita. Makanya kalau orang Jawa itu dalam bahasa spiritualnya ada pengasahan ilmu. Diasah ilmu sebulan sekali, diasah ilmu 2 minggu sekali dengan membaca basmalah, dengan membaca al-fatihah, sholawat, kulhu dan lain sebagainya. Itu tujuannya itu untuk supaya khodam pendamping dari amalan kita itu selalu nyaman di dalam diri kita. Karena tujuan khodam pendamping itu akan membantu kita ketika kita terdesak. Khodam pendamping dari amalan gunanya memagari badan kita dari mara bahaya, pagar badan, sihir, santet, dan lain sebagainya. Lalu selalu mendapatkan ide ketika orang tersebut difitnah oleh orang lain, dan bawaannya itu tidak emosian. Itu khodam pendamping yang baik bagi kita. Kalau khodam pendampingnya yang dari jin-jin kafir, itu bawaannya emosi melulu itu. Dikit-dikit emosi, bawa golok, bawa apa, itu dia didampingi oleh khodam yang negatif, dan itu wajib diruqyah, itu membahayakan itu.
Jadi khodam pendamping itu yang baik yang diberikan oleh seorang guru, maka khodam pendamping itu akan memberikan sesuatu yang negatif, memberikan aura yang baik. Kita semangat bekerja, semangat beribadah, semangat beraktivitas, semangat berinteraksi dengan sesama manusia. Itu tujuan dari khodam pendamping yang baik. Dan semua yang kita lakukan ataupun sesuatu yang diberikan pertolongan oleh khodam tersebut, tetap semuanya itu Allah yang memberikan pertolongan. Itu mah hanya sarana saja, karena khodam tersebut juga merupakan makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, tentunya untuk patuh kepada manusia. Karena manusia itu lebih mulia dibandingkan jin, dan manusia lebih punya wewenang dibandingkan jin. Jadi jangan sampai kita patuh kepada jin, tapi jin yang patuh kepada kita. Jadi teman-teman, yang saya sampaikan di sini adalah khodam pendamping itu adalah khodam yang memberikan bantuan pertolongan kepada kita di saat kita membutuhkan terdesak gitu. Itu disebut khodam pendamping. Lalu bagaimana dengan khodam-khodam yang berwujud harimau ya? Ada yang menawarkan itu di Facebook, di YouTube, menawarkan jasa pengisian khodam itu. Harimau, ada naga, ada raja wali, ada macan tutul, ada khodam apa lagi, macam-macam. Nah, untuk masalah khodam tersebut itu tergantung sugesti kita sebenarnya. Kalau kita ingin mempunyai khodam pendamping dari berupa harimau, wujud harimau, kita tinggal mensugesti aja mempunyai khodam harimau. Maka ketika khodam tersebut datang kepada kita, maka akan berwujud seperti harimau. Jadi tidak ada yang namanya khodam harimau, khodam raja wali, khodam naga, khodam, tidak ada. Dalam masalah bentuk pembentukan khodam berupa khodam itu tergantung dari sugesti kita. Kalau kita mensugesti menginginkan khodam raja wali, maka jin tersebut, khodam tersebut akan berubah wujud seperti raja wali. Kalau berubah wujud ingin menjadi tutul, maka akan menjadi macan tutul juga. Karena selayaknya bahwa jin itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyerupai berbagai macam binatang. Jadi pada intinya mau khodam harimau, mau khodam naga, mau khodam raja wali, mau khodam apalagi lah, banyak sekali itu ya. Intinya itu adalah sugesti kita. Jelas tentunya keyakinan kita bahwa semua itu dalam arti khodam tersebut adalah jinnya itu satu gitu, tapi bisa menyerupai berbagai jenis rupa-rupa khodam. Dan kalau Anda ingin mengecek khodam Anda itu baik ataupun buruk, tinggal melihat dari segi aktivitas sehari-hari Anda. Kalau Anda misalkan pemarah, emosian, malesan, nah itu khodamnya nggak beres itu. Tapi kalau Anda misalkan semangat dalam beraktivitas sehari-hari, nah itu khodamnya bagus itu. Dan khodam juga ada yang memberikan suatu bantuan kepada seorang yang di situ mungkin dia pekerjaannya apa, misalkan ahli pembicara, maka khodam tersebut akan membantu sehingga orang tersebut lancar dalam berbicaranya itu. Pokoknya dia itu berwibawa, berkarisma mukanya itu kalau dia punya khodam, ngomongnya itu lancar itu dibantu oleh khodam pendamping gitu. Makanya ketika Anda melihat seorang kiai ngomongnya nyerocos itu kesana kesini bikin ketawa, itu ada khodam pendamping yang mendampingi dia, yang membantu ketika dia mengucapkan.
itu nggak sembarangan. Itu kiai-kiai yang ceramah itu pasti dibantu dengan khodam-khodam pendamping. Jadi cocok sekali khodam pendamping ini untuk orang-orang yang pemalu, nggak pedean. Cocok banget diisi dengan khodam-khodam pendamping yang baik, tentunya yang halal. Insya Allah dalam menerapkan khodam tergantung dari gurunya masing-masing. Itulah teman-teman penjelasan tentang khodam, sepengetahuan saya dari guru-guru saya. Insya Allah mungkin kalau yang kurang tepat dari pemahaman pendapat saya, bisa Anda berkomentar di